Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Ismarina dengan NIM 24811130035. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah dengan tema Teknologi Penelusuran Terjemah Kitab Kuning yang berjudul Teknologi Penelusuran Terjemah Kitab Kuning, Analisis Platform Digital dan Implementasinya dalam Pembelajaran. Video ini dibuat sebagai tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning yang diampu oleh Bapak Asep Hamdani MAG. Baik, sebelum kita masuk ke poin pembahasan utama, di sini saya akan memaparkan latar belakang masalahnya terlebih dahulu. Perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa perubahan yang cukup besar dalam berbagai bidang, termasuk dalam pendidikan Islam. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah dengan munculnya teknologi penelusuran terjemah kitab kuning yang memudahkan akses terhadap literatur klasik Islam. Kitab kuning yang kita tahu sebelumnya dipelajari melalui metode tradisional seperti Sorogan dan Bandungan, kini dapat diakses secara digital melalui berbagai platform. Hal ini memberikan kemudahan bagi santri atau bagi pelajar untuk mencari dan memahami isi kitab secara lebih cepat dan lebih efisien. Namun di sisi lain, kemudahan ini juga tentunya menimbulkan beberapa tantangan, terutama terkait dengan keakuratan terjemahan dan perubahan pola pembelajaran. Nah, oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai teknologi ini, baik dari segi konsep, fitur, maupun implementasinya dalam pembelajaran. Dari latar belakang masalah yang sudah saya sampaikan, di sini saya akan mengambil 5 poin bahasan utama. Yang pertama yaitu konsep dasar teknologi penelusuran terjemah kitab kuning. Kemudian yang nomor 2, platform dan aplikasi penelusuran terjemah kitab kuning. Yang nomor 3, fitur-fitur teknologi penelusuran terjemah. Kemudian yang nomor 4, studi kasus, analisis aplikasi pilihan. Di sini saya memilih 2 aplikasi, yaitu yang pertama ada Maktabah Syamilah dan kemudian yang nomor 2 ada Laduni. Kemudian pembahasan yang terakhir tentang implementasi teknologi penelusuran terjemah dalam pembelajaran. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar teknologi penelusuran terjemah kitab kuning. Teknologi penelusuran terjemah kitab kuning merupakan sistem digital yang memungkinkan pengguna untuk mencari dan memahami teks kitab kuning dengan bantuan fitur pencarian dan terjemahan. Nah, teknologi ini bekerja melalui 3 komponen utama, yaitu yang pertama digitalisasi teks kitab, kemudian sistem pencarian dan fitur terjemahan. Dengan adanya teknologi ini, proses pembelajaran akan menjadi lebih fleksibel dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Namun demikian, teknologi ini tetap berfungsi sebagai alat bantu sehingga pemahaman dasar tentang bahasa Arab tetap diperlukan. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang platform dan aplikasi penelusuran terjemah kitab kuning. Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai platform dan aplikasi penelusuran kitab kuning, seperti Maktabah Syamilah dan Laduni. Platform-platform ini menyediakan akses terhadap kitab kuning dalam bentuk digital yang dilengkapi dengan berbagai fitur seperti fitur pencarian dan fitur terjemahan. Nah, kemudahan ini memungkinkan pengguna untuk memperoleh informasi secara lebih cepat. Namun, di sisi lain, terjadi pergeseran dalam pola pembelajaran yang dimana peran guru atau peran kiai yang sebelumnya itu memiliki peran yang sangat dominan mulai berkurang karena pengguna dapat mengakses informasi secara mandiri melalui teknologi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu fitur-fitur teknologi penelusuran terjemah. Teknologi penelusuran terjemah kitab kuning itu sudah dilengkapi dengan berbagai fitur utama. Di antaranya yang pertama ada fitur pencarian. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menemukan kata atau topik tertentu dengan cukup cepat. Kemudian yang nomor 2 ada fitur terjemahan.
Nah, fitur terjemahan ini membantu untuk memahami teks bahasa Arab. Meskipun demikian, hasilnya tetap perlu dikaji secara lebih kritis lagi. Kemudian yang nomor 3 ada fitur analisis bahasa. Fitur ini membantu untuk memahami struktur kata dan setiap kalimatnya. Kemudian yang nomor 4 ada fitur penanda atau bookmark. Nah, fitur ini memungkinkan pengguna untuk menandai bagian penting dari teks serta menambahkan catatan pribadi. Nah, fitur ini sangat mendukung kegiatan belajar mandiri maupun penelitian karena pengguna dapat mengorganisasi informasi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang terakhir ada fitur tautan silang atau cross-referencing. Nah, fitur ini berfungsi untuk menghubungkan satu teks dengan teks yang lain yang relevan, sehingga memperluas wawasan pengguna terhadap suatu topik tertentu. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu studi kasus, analisis aplikasi pilihan. Dalam kajian ini digunakan 2 aplikasi sebagai studi kasus, yaitu ada Maktabah Syamilah dan ada Laduni. Kita bahas dari yang pertama, yaitu Maktabah Syamilah. Nah, Maktabah Syamilah ini merupakan aplikasi yang memiliki koleksi kitab yang sangat lengkap dan mendalam, sehingga aplikasi ini sangat cocok digunakan untuk penelitian. Namun, aplikasi ini memiliki keterbatasan dalam hal tampilan dan dia tidak menyediakan fitur terjemahan otomatis yang memadai. Kemudian yang kedua yaitu Laduni. Nah, Laduni ini hadir sebagai platform yang lebih modern dan mudah untuk digunakan dengan adanya fitur terjemahan dan tampilan yang lebih interaktif. Namun, cakupan kitabnya itu masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan Maktabah Syamilah. Nah, dengan demikian, kedua aplikasi ini memiliki keunggulan masing-masing, yaitu jika Maktabah Syamilah unggul dalam kedalaman konten, sedangkan jika aplikasi Laduni itu unggul dalam kemudahan akses. Baik, selanjutnya kita masuk pembahasan yang kelima atau pembahasan yang terakhir, yaitu implementasi teknologi penelusuran terjemah dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, teknologi penelusuran terjemah kitab kuning itu dapat digunakan sebagai media pendukung yang sangat efektif. Pendidik dapat memanfaatkan aplikasi digital untuk memberikan tugas pencarian materi sehingga mendorong peserta didik untuk lebih aktif dan mandiri. Selain itu, teknologi ini juga memungkinkan pembelajaran dilakukan secara fleksibel tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Namun demikian, penggunaan teknologi ini tentunya tetap memerlukan bimbingan dari pendidik agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami teks. Nah, oleh karena itu diperlukan keseimbangan antara penggunaan teknologi dan penguasaan ilmu dasar seperti nahwu dan shorof. Demikian pemaparan mengenai teknologi penelusuran terjemah kitab kuning beserta analisis dan implementasinya dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran kitab kuning itu harus dipahami hanya sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti pembelajaran tradisional. Diperlukan sikap kritis dalam menggunakan fitur terjemahan serta keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan penguasaan ilmu dasar seperti nahwu dan shorof agar proses pembelajaran tetap berjalan secara optimal. Semoga penjelasan yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan khususnya dalam memahami peran teknologi dalam pengembangan pembelajaran kitab kuning di era digital ini. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.